Shalom, terpujilah Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mensyukuri untuk setiap berkat rahmat Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru, kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Dan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025 adalah meraih hikmat. Meraih hikmat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ungkapan yang cukup dikenal adalah hidup itu perjuangan. Ya, tidak ada sesuatu yang datang begitu saja untuk bisa bertahan hidup. Salah satu pengajaran dalam masyarakat Toraja, lebih duduk-duduk daripada tidur-tiduran. Lebih baik jalan-jalan daripada duduk-duduk. Lebih baik bekerja daripada jalan-jalan. Paling terakhir, pengajaran tersebut menunjukkan bahwa yang baik adalah bekerja. Bekerja bukan asal-asalan, melainkan bekerja yang didasarkan pada hikmat sebagai proses perjuangan mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Mari belajar bagaimana Raja Salomo mengungkapkan tentang hikmat itu. Dalam teks kita, Raja Salomo mengawali kitab Amsal dengan hikmat sampai pada pasal 4 ini masih menekankan tentang pentingnya hikmat dan memberi perintah, raihlah hikmat.
Cara meraih hikmat dituturkan dengan jelas dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, dengarkan didikan ayah. Raja Salomo sebagai ayah kepada anak-anaknya mengarahkan pengejaran hikmat, kemudian kepada umat yang dipimpinnya. Yang kedua, memperhatikan didikan, yaitu hikmat untuk memperoleh pengertian sebab diberikan ilmu yang baik. Dan yang ketiga, mengajar dan belajar dari pengalaman. Didikan yang diterima semasa anak-anak itu penting untuk dimanfaatkan di masa depan bagi anak-anak. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bagi anak-anak bagaimana perjalanan hidup orang-orang dahulu yang menerima didikan. Hikmat yaitu memperoleh hidup, demikian juga bagi anak-anak sekarang. Yang keempat, larangan meninggalkan hikmat. Sebab hikmat itu memelihara dan melindungi serta memberikan pengertian. Dan yang kelima, perintah menjunjung hikmat. Sebab hikmat, maka seseorang ditinggikan, terhormat, mendapatkan bunga yang indah di kepala, yaitu mahkota sebagai kehidupan. Mari terus meminta hikmat yang hanya daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan di mana Ia masih anugerahkan bagi setiap kita. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami mengaku kami lemah, kami terbatas untuk mengerti akan firman-Mu. Namun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami dengan baik, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini bahwa Tuhan masih mengaruniakan kami nafas hidup, bahkan kekuatan kesehatan baru yang boleh kami nikmati sebagaimana adanya pada saat ini. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun peran kami masing-masing dalam tugas pekerjaan kami, segala usaha dan rencana-rencana kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati dan dikuatkanlah kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Ya Allah, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini boleh menerima berkat Tuhan, apapun peran mereka masing-masing Tuhan, dan apapun berkat yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap sukacita anak-anak-Mu. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Ya Allah, ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Kami tetap serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Naungi kami dengan sayap kasih-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.